Oke, selamat datang lagi bersama saya Aldo guys di channel ini. Dan hari ini gue pengen ngebahas sebuah hal yang unik banget, yaitu adalah soal anjing terkaya di dunia dengan uang 400 juta US dollar yang bernama Gunther atau Gunther ya. Dan Gunther sendiri itu adalah anjing yang sebenarnya jenisnya tuh German Shepherd, yang biasa ada di film-film. Yang katanya anjing ini tuh adalah anjing peliharaan dari seorang bangsawan kaya, super kaya, asal Jerman yang namanya adalah Countess Carlotta von Liebenstein. Dan karena bangsawan tersebut itu nggak punya kerabat atau keturunan yang masih hidup buat terima warisannya, makanya pada akhirnya dia tuh ngewarisin kekayaannya itu ke anjing peliharaannya yang bernama Gunther. Yang duitnya itu tuh bisa dipakai sama itu anjing, sama keturunan itu anjing, sama keturunan dari keturunan itu anjing untuk makan mahal, makan steak tiap hari, itu juga nggak bakal habis-habis. Gue rasa daging mentahnya juga Kobe, Wagyu, A5, Matsuzaka ya. Tapi rasanya cerita ini kan kelihatan too good to be true banget di dunia nyata. Makanya gue bakal bahas dari awal gimana ceritanya sampai si Gunther ini tuh diwariskan duit sebanyak itu. Dan apakah cerita ini memang beneran kejadian seperti itu? Atau apa sih yang sebenarnya terjadi sama si anjing Gunther ini? Gimana kisahnya? Mari kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantoso kalau misalnya kalian mau DM gue tentang hal-hal unik yang bisa gue bahas di video selanjutnya. So let's begin the case guys. Myself, I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita ngomongin Gunther's the Dog. Jadi Gunther's the Dog ini itu adalah anjing German Shepherd terkaya di dunia, yang cerita di balik kekayaannya itu menurut gua cukup menarik banget, makanya gue bahas. Dan ini semua kisahnya itu dimulai di tahun 1992 ketika seorang bangsawan Jerman yang namanya Countess Carlotta Liebenstein ini mewarisi harta kekayaannya sebesar 138 miliar lira ke Gunther III dan keturunannya sebelum dia meninggal. Jadi anjing-anjing ini dapat duit nih 138 miliar lira. Karena dengan kekayaan sebanyak itu, tentunya ini anjing nggak bisa mikir, ya, dan dia juga nggak punya kerabat dekat, dan anaknya pun juga sudah meninggal dunia, gitu ya. Makanya semua dikasih ke si Gunther III dan keturunannya. Dan sedikit informasi juga, dulu Italia tuh sempat pakai mata uang lira sebelum pindah ke euro di awal tahun 2000-an, dan semua negara-negara di Eropa pakai euro sekarang, kecuali Inggris ya, pakai pounds ya. Dan si Countess Carlotta sendiri itu adalah seorang bangsawan yang memang tinggal di Munchen atau di Munich di Jerman. Dan dia itu bisa punya kekayaan sebanyak itu asalnya tuh dari bisnis farmasi yang dia bangun sama suaminya. Dan walaupun punya uang sebanyak itu, sayangnya Countess Carlotta ini kehilangan anaknya sendiri yang ngelakuin bunuh diri karena depresi waktu usia anaknya itu baru 26 tahun. Jadi masih muda banget. Dan nama Gunther sendiri itu juga diambil dari nama anaknya sendiri. Jadi memang buat mengobati rasa kangennya dia ke anaknya, ya anjing peliharaannya pun dikasih nama sama kayak anaknya. Dan karena udah jelas kalau anjing sepintar apapun gak akan bisa kayak manusia, makanya warisan dari Countess Carlotta ini itu diwakilkan lah sama seorang wali yang namanya Gabriella Gentili, seorang teman dekat dari Count Carlotta. Nah, kedekatannya itu juga dikarenakan Gabriella itu ternyata sama-sama juga punya perusahaan farmasi besar yang di tahun-tahun itu sedang naik daun karena obat osteoporosis yang mereka produksi itu manjur dan laku banget. Jadi sama-sama kaya nih ceritanya. Dan kemudian si Countess Carlotta itu memberikan kepercayaan kepada Gabriella dengan Gunther's Trust nih, quote-unquote, yang berperan nantinya si Gabriella ini sebagai wali yang ngurus keuangan Gunther secara keseluruhan, karena kan dia kan anjing gitu ya. Tapi karena Gabriella itu usianya juga sudah cukup lanjut, makanya wali ini diturunkan ke Maurizio Mian, anak laki-lakinya sendiri, buat ngurus kepercayaan ini. Dan semua informasi yang gue kasih tahu ke kalian juga adalah apa yang Maurizio share ke publik sejak tahun 90-an. Karena memang sejak berpindah tangan ke Maurizio, Gunther's Trust ini langsung diwakili lagi oleh Gunther Group sebagai badan yang mengatur berjalannya seluruh aktivitas anjing-anjing ini dan juga para walinya. Dari mulai pengacara yang ngurusin semua hal dari Gunther III dan keturunannya. Jadi secara legal ini anjing-anjing ini sangat-sangat dilindungi oleh badan hukum dan organisasi. Gokil sekali. Nah sebenarnya di awalnya gue cukup bingung sama aktivitas yang dilakukan sama Gunther Group ini. Karena kan sebagai pengurus seekor anjing, harusnya kan mereka cuma ngeluarin duit buat yang namanya mandiin, ngurusin tempat anjingnya untuk tinggal, terus ngurusin makanannya,
Dan paling-paling menurut gue paling banter ngebawa anjing herder jalan-jalan di komplek gitu kan. Tapi kenyataannya aktivitas yang mereka lakuin itu lebih dari sekedar ngurus anjing pada umumnya. Karena seperti yang gue bilang di awal tadi, Maurizio itu dipercaya buat ngurusin semua keinginan Gunter, dan ternyata seiring berjalannya waktu, aktivitas Gunter Group ini semakin aktif. Dari yang awalnya cuma sekedar datang ke TV show buat diwawancarain soal warisan anjing besar ini gitu ya. Gunter Group terutama si Maurizio ini semakin liar dengan uang warisan tersebut. Siapa juga yang gak kalap kan, anjingnya kan gak bisa komplain gitu ya. Nah ternyata memang karena selama ngurus Gunter, Maurizio itu sering membeli barang-barang mewah yang semuanya itu dibeli atas nama keinginan Gunter. Dari mulai beli yacht, karena si Gunter itu seneng naik kapal katanya. Udah gitu Maurizio juga sempat beli mansion dengan alasan buat ngasih Gunter dan keturunannya itu tempat tinggal dan kehidupan yang terbaik gitu ya. Yang kalau gitu kan sebenarnya nggak cuma ngasih kehidupan terbaik buat itu anjing herder juga, tapi juga buat diri dia sendiri dan orang-orang yang ngurusin Gunter di sekelilingnya. Jadi pada tinggal di mansion gitu kan. Dan satu hal juga yang mau gue kasih tahu, di setiap Gunter yang gue omongin itu nggak spesifik di satu ekor anjing doang. Karena memang dari yang awalnya Gunter 3, terus kan punya anak, terus Gunter 4, dan Gunter selanjutnya itu juga udah termasuk dari apa yang gue bahas di video atau pembahasan kali ini. Nah, nggak cuma di soal barang-barang mewah yang dia beli, Maurizio tuh juga ngebuat hal-hal yang agak bisa dibilang tidak masuk akal. Kayak contohnya ngebuat lagu dengan judul Wild Dog yang nyelipin gonggongan Gunter sebagai salah satu liriknya. Di antara lirik bahasa Inggris yang punya pesan supaya manusia itu bisa hidup berdampingan dengan rukun sama binatang. Penting banget kan? Dan selain bikin lagu Wild Dog itu, karena band dan lagunya itu emang jelek dan gak laku juga gitu ya. Nah di pertengahan tahun 2000-an, Maurizio itu ngelakuin hal gila lagi gitu. Setelah udah bikin lagu sama band gak jelas gitu ya. Nah kali ini dia ngebeli mansion di Miami. Karena katanya salah satu wishlistnya Gunter itu ya pengen orang-orang yang ngurusin dia itu ke Amerika gitu, pindah ke Amerika terutama ke Miami atau bisa tinggal di daerah Miami. Dan yang paling pecah di pembelian mansion ini menurut gue adalah pemilik mansion sebelumnya. Karena mansion yang dibeli Maurizio buat Gunter ini adalah mansionnya Madonna ya, penyanyi yang dia beli dengan harga 7,5 juta US dollar. Jadi itu mansion Madonna dibeli sama seekor anjing gitu, bisa dibilang kan luar biasa sekali ya. Dan di mansion itu juga nggak cuma Gunter yang tinggal, karena di tahun 2001 Maurizio itu ngebentuk sebuah grup musik yang asik kan, yang isinya cowok-cowok ganteng dan juga cewek-cewek cantik dan seksi. Ini mah udah pasti fetishnya dia. Dan nggak kayak band sebelumnya yang mana cuma sekedar ngejual lagu. Di grup musik kali ini personilnya dia pilih sendiri dengan cara audisi ya. Dan di audisi inilah keanehan Maurizio itu mulai muncul. Karena setiap peserta audisi itu dikasih pertanyaan aneh-aneh, dari mulai nanyain pendapat mereka tentang sains, ideologi mereka, dan semua talent yang di audisi itu juga harus berusia muda, kuat, badannya bagus, kalau cewek ya erotis, dan mereka juga harus mau dipisahkan hidupnya dari masyarakat buat hidup bersama seekor anjing dan personil grup musik lainnya. Jadi satu band tuh harus tinggal bersama gitu, tanpa keluarganya. Jadi sebenarnya tidak perlu suara bagus atau punya bakat seni sebenarnya. Di sini Maurizio tuh cuman ngambilin cewek dan cowok cakep yang masuk buat grup musik tersebut. Ya mungkin yang lain mah diedit-edit aja lah masalah suara. Dan di awal terbentuknya grup tersebut, personil-personilnya itu cuma disuruh buat tinggal di sana bersama 2 cewek dan 3 cowok. Dan yang paling pecahnya itu adalah mereka harus nurut ke 13 perintah yang ada secara tertulis di mansion tersebut. Yang paling pecah itu diantaranya adalah dilarang jadi konservatif dan harus selalu mengedepankan sains, dilarang berkeluarga, dilarang mengekang diri dari kebebasan kayak narkoba, miras, ataupun seks bebas, dan lain-lain. Jadi diharapkan open-minded gitu ya. Jadi mereka itu di sana udah jadi kayak hewan yang dikekang di dalam mansion mewah buat, ya kalau di dalam mansion intinya boleh ngapain aja. Dan yang penting tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat. Dan kalau di perintahnya tadi dilarang berkeluarga, itu tuh sebenarnya cukup kontradiktif. Karena pada saat itu Maurizio udah berkeluarga dan punya 1 anak. Dan istrinya sendiri juga dia jadiin salah satu member di grup musik The Burgundians tersebut. Namanya kan Burgundians. Yang dimana dia tuh boleh melakukan hubungan sama cowok-cowok lain juga secara bebas di antara member-member grup musik tersebut. Dengan keanehan tersebut, salah satu membernya yang bernama Michelle itu mulai merasa terganggu karena perintah untuk melakukan hubungan badan tersebut. Terutama karena waktu itu dia juga lagi pacaran sama salah satu membernya.
Dan selain itu, dari yang awalnya mereka hidup glamor dan sering diliput di stasiun TV, lama-kelamaan member-membernya itu merasa jadi tidak bebas dan merasa terkekang, ditahan, atau seperti hewan. Dan karena walaupun mereka bisa seliar mungkin dan sebebas-bebasnya di sana, mereka itu tetap sebenarnya diobservasi setiap harinya sama Maurizio udah kayak hewan peliharaan. Dan bukan Maurizio doang, tapi diobservasi juga sama timnya yang selalu pakai jas laboratorium warna putih. Jadi ala-ala ilmuwan. Ini menurut gue mah freak aja orang ya. Dan di dalam rumahnya juga mereka selalu diobservasi sampai jadi kayak anggota kultus gitu. Yang bahkan di setiap kamar tidur mereka itu ada kamera CCTV-nya. Jadi kalau lu ngapa-ngapain pun juga kerekam. Mandi juga didikmati loh sama para ilmuwan gitu kesannya ya. Dan pada akhirnya Michelle memutuskan buat cabut dari sana. Dan gak lama setelah itu, di tahun 2001, mereka juga didepak dari mansion tersebut. Karena di perumahan tersebut udah jelas gak cuma Maurizio doang yang punya banyak duit. Jadi ini rumah udah terlalu rame dan rese gitu. Akhirnya dikeluarin lah dari tempat tinggal tersebut. Dan dengan banyaknya press dan media yang sering liput, udah gitu mereka juga kumpul kebo rame-rame. Makanya memang akhirnya penduduk di sana ngebuat petisi buat mengeluarkan mereka dari perumahan tersebut karena ngeganggu ketertiban perumahan. Dimana Miami juga isinya orang-orang tajir mampus gitu ya. Dan dengan bubarnya grup musik The Burgundians tersebut dan didepaknya mereka juga dari perumahan orang kaya, Maurizio tuh tetap tidak menyerah dengan kegagalan tololnya itu. Karena setelah dari Miami, Maurizio tuh kembali ke Italia dan tinggal di Roma. Di sana, masih dengan mengatasnamakan keinginan Gunter, Maurizio ini juga kembali melakukan banyak hal yang menghabiskan banyak uang. Dari mulai ngebuka nightclub, sampai ngebeli sebuah klub sepak bola yang bernama Pisa Sporting Club. Gokil nggak lo? Ada tuh anjing curhat sama lu pengen punya tim sepak bola. Lu pikir dia Rapatar anjing maksud gue. Dan masih dengan otak yang sama dengan yang kemarin, dia tuh mengeluarkan ide baru yang kurang lebih ya sama sakit dan gilanya gitu. Kali ini dia tuh nggak sekedar mempekerjakan cewek seksi lagi, tapi langsung dia mempekerjakan bintang porno kontroversial yang sering terkena kasus di Italia. Dan gak cuma sekedar jadi bintang promosi ataupun jadi talent di campaign-campaign klub bolanya, bintang porno yang dia rekrut ini, itu dia jadiin presiden dari klub tersebut. Gokil menurut gue ya, pergerakan marketing yang luar biasa. Dan seluruh keanehan cerita Gunter dan Maurizio ini juga gak berhenti sampai klub sepak bola doang. Karena di tahun 2008 ada banyak berita tentang penghindaran pajak yang marak terjadi di negara-negara Eropa dan juga Amerika. Jadi berita penghindaran pajak ini atau tax evasion ini dimulai dari seorang pegawai IT dari bank LTG yang menyerahkan data soal penyembunyian dana di salah satu bank asal Liechtenstein. Karena memang waktu itu negara Liechtenstein ini sempat jadi tax haven bagi orang-orang kaya di seluruh dunia buat cuci duit. Dan si pegawai bank ini waktu itu nyamperin tuh satu-satu dirjen pajak negara-negara kayak Jerman, Kanada, Amerika Serikat, dan juga negara-negara lainnya buat ngelaporin penyembunyian harta orang-orang di bank tersebut. Dan salah satu nama yang ada di data hitam tersebut, data tax evasion tersebut adalah Gunter Corporation. Perusahaan yang di atas namai anjing, Gunter. Anjing yang memang dirawat sama si Maurizio ini. Jadi di sini mulai bikin bingung, kenapa ada nama rekening Gunter di Liechtenstein, sedangkan harusnya kan duitnya nggak perlu disembunyiin di sana kalau emang itu adalah sekedar warisan buat ngerawat anjing, kan bisa ditaruh aja di deposito gitu misalnya ya. Dan alasan dari adanya hal tersebut sebenarnya udah diketahui sama media-media internasional yang mencoba buat mendalami kisahnya si Maurizio dan Countess Carlotta ini. Karena memang banyak informasi yang nggak bisa dibuktikan dari keterangannya si Maurizio. Dari mulai nama Countess Carlotta yang nggak bisa ditemuin di mana-mana, nama Gunter yang nggak ada di list masyarakat Jerman, dan juga perusahaan farmasi yang dimiliki sama Countess Carlotta itu katanya tidak ada. Tapi karena memang nggak ada konfirmasi dari pihak Maurizio, nggak ada yang bisa benar-benar mengkonfirmasi soal apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya Maurizio ini bersaksi di wawancaranya sama Netflix lewat dokumenternya. Karena ternyata semua cerita yang dia bagiin ke publik, dari mulai wawancara sampai apapun yang dia omongin soal Countess Carlotta dan warisan kepada Gunter, itu katanya adalah kebohongan. Gila ya. Dan Countess Carlotta sendiri itu tidak pernah ada. Dan dia juga nggak pernah yang namanya kenal sama keluarga bangsawan dari Jerman. Dan yang ada di foto-foto yang beredar dan dia bagiin soal Countess Carlotta itu sebenarnya cuman teman baik ibunya Maurizio yang tinggal di Jerman dan pernah foto sama anjing herder atau German Shepherd. Lalu waktu si ibu tersebut beneran meninggal di tahun 1992, Maurizio malah terpikir buat bikin sebuah cerita tentang Countess dan Gunter yang tujuannya itu buat menyembunyikan hartanya sendiri juga.
Karena seperti di awal, Ibu Maurizio itu punya perusahaan farmasi yang berhasil memproduksi obat osteoporosis yang manjur banget. Dan ternyata dari keberhasilannya itu, mereka bisa ngasilin jutaan dolar. Tapi sekedar nyembunyiin harta aja tuh nggak cukup buat menjelaskan keanehan si Maurizio ini sebenarnya. Karena kalau sekedar nyembunyiin duit doang, rasanya nggak perlu sampai jadi seterkenal itu. Kan malah jadi bumerang juga ya kalau dia ketahuan pas udah jadi public figure dan punya duit yang banyak dan nggak bayar pajak. Dan apa yang real dari cerita Gunter ini ada di diri Maurizio sendiri sebenarnya. Karena semua cerita hoax tentang Gunter yang depresi itu sebenarnya terjadi di diri Maurizio. Jadi semua hal-hal yang kelihatan itu depresif banget gitu ya. Dari keinginan-keinginan atau wishlistnya Gunter yang aneh-aneh itu sebenarnya itu adalah betul-betul ada di dirinya Maurizio. Selain dari apa yang diceritain langsung, dari keterangan seorang jurnalis Italia bernama Massimo Marini yang mengobservasi kasus soal warisan Gunter ini juga mengatakan kalau sebenarnya dia itu jadi anak yang bisa dibilang nggak mengenal kebahagiaan dan di masa mudanya dia tuh juga mengalami depresi berat. Karena dari kecil ayah dan ibunya yang emang bekerja sebagai ilmuwan itu ngarahin anaknya buat jadi kayak mereka juga. Jadi walaupun dia itu pintar banget, nggak menjadi ilmuwan kayak orang tuanya itu sebenarnya bagi diri dia sendiri itu cukup mengecewakan, terutama bagi ibunya yang punya harapan besar sama dia. Makanya cerita Gunter yang dia buat ini tuh buat jadi semacam pelarian Maurizio yang lagi depresi banget. Buat mencari kebahagiaan itu, makanya Maurizio memulai perjalanannya dengan membuat grup musik The Burgundians. Walaupun grup tersebut berjalan dengan nilai-nilai yang ngaco dan gak bermoral sama sekali sebenarnya. Menurut dia itu, semua yang ada di dunia, kayak seks bebas dan hal-hal duniawi lainnya itu adalah nilai-nilai yang bisa membuat kebahagiaan dia, dan memang itu kebahagiaan yang bisa diukur menurut dia. Makanya seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau kehidupan member grup tersebut sampai dipantau sebegitunya, itu semua adalah penelitian yang dia lakukan buat nyari tahu gimana caranya dapetin utopia dan kebahagiaan yang ada di imajinasinya. Makanya dia nyari-nyari cowok-cowok seksi dan cewek seksi buat nge-track kebahagiaan itu lahir dari tindakan apa. Nah makanya dengan kesalahan pola pikir kayak gitu, apa yang dia lakuin ini ngebawa dia ke arah yang sangat-sangat salah. Karena dengan pemikiran dia, dengan bisa ngelakuin kebebasan tanpa batas dan aturan, itu dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama ini cuma ada di imajinasinya dengan cara yang sangat brutal. Dari mulai bikin grup musik, beli klub bola, punya peliharaan anjing, sampai yang terliarnya itu melakukan seks bebas dan ngejadiin orang-orang di sekitarnya itu seperti budak dan hewan peliharaannya dia. Padahal kalau kita yang belajar agama, itu kan pasti belajar kalau hal-hal duniawi itu nggak ada habisnya dan malah itulah yang memang bikin kita jadi susah bersyukur. Anjing gue lecturing gitu kan. Dan nama Gunter sendiri itu dari mana sih sebenarnya gitu kan, kebingungannya itu. Nah jadi Gunter 3 itu nama dari anjing mantan pacarnya Maurizio yang bernama Antonella. Dan nama Gunter 3 sendiri itu diambil dari suami Brigitte Bardot yang bernama Gunter Sach. Buat yang nggak tahu, Brigitte Bardot itu adalah aktris seksinya Prancis yang eksis di tahun 50-60-an. Dan untuk angka 3-nya sendiri itu diambil karena Gunter sendiri adalah anjing ketiganya Antonella, mantannya. Jadi memang apa yang diceritain ke publik sama Maurizio selama ini tuh bisa dibilang setengah kenyataan dan setengahnya lagi berasal dari imajinasinya yang jadi alter ego dirinya sendiri, yaitu adalah sebagai perawat anjing. Dan sebenarnya tidak sekompleks apa yang orang-orang awalnya pikirin bahwa ada warisan 400 juta dolar ke rekening seorang anjing. Cuma memang karena dia bawa-bawa yang namanya bangsawan Jerman dan ngebawa cerita depresi ke publik, makanya cerita ini kemakan orang dan dipercaya sama media-media bahkan sampai puluhan tahun. Lu bayangin, banyak orang yang percaya bahwa anjing tersebut adalah seorang yang sangat kaya, bukan seorang, seekor anjing yang sangat kaya. Nah tapi setelah wawancaranya di dokumenter Gunter's Million itu selesai, kayaknya sih dia udah mulai terbuka dan mulai bener juga pikirannya, karena diketahui kalau dia juga ngejual mansionnya Madonna itu dengan harga 35 juta USD. Dan itu lebih lah dari 35 juta. Dan hasil penjualannya itu juga dia alokasikan buat ngasih makan anjing-anjing yang membutuhkan. Jadi walaupun bisa dibilang ini orang tuh udah nipu banyak orang dengan kontroversinya, dan juga pemerintah Italia juga dengan cara nyembunyiin hartanya dan tax evasion dan bikin cerita palsu karena depresinya sendiri, at least intensi dia itu nggak jahat dan masalahnya cuma ada di kesehatan mental yang ngebuat dia jadi segila itu. Nah itulah kisah bagaimana media itu bisa nge-craft sesuatu yang kesannya tidak mungkin jadi mungkin, dan ternyata itu cuma adalah hasil kebohongan dari seseorang yang depresi, dan depresi itu direpresentasikan lewat anjingnya, yang anjingnya jadi kesannya banyak mau dan kelihatan depresif sekali anjingnya karena punya keinginan-keinginan yang aneh.
Gua nggak tahu cara dia berkomunikasi dengan anjing juga seperti apa pada saat itu ya, sampai bisa bikin kisah seperti ini. Tapi itulah dia. Sebenarnya kalau banyak orang yang ngomong itu the loudest voice in the room aja. Jadi kalau emang media semua udah ngabarin, semua orang pasti percaya. Jadi pertanyaannya, apakah Anda percaya bumi ini bulat atau datar? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. So, sampai jumpa di kasus selanjutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it